Selamat pagi semuanya. Saya Jonathan Wiryawan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madun. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang merek smartphone yang cukup terkenal di Indonesia. Belakangan ini juga pernah meraih mangsa pasar terbesar, mengalahkan Samsung. Apa nih? Nah, yaitu Oppo. Nah, jadi Oppo berdiri pada tahun 2013, tepatnya pada bulan April. Nah, Oppo ini pertama kali memperkenalkan produknya yang dinamakan dengan Oppo Find 5. Nah, Oppo smartphone ini bisa dikatakan merupakan produk yang cukup sukses dalam membuat sejarah keberhasilan dan tercatat sebagai produsen smartphone asal Tiongkok terlaris kedua di Indonesia. Nah, Oppo smartphone justru memulainya dengan produk flagship. Nah, berbekal prosesor teratas di masanya, smartphone ini mampu menyaingi produsen smartphone di Tiongkok lainnya. Gitu. Nah, yang tadi seperti yang saya katakan, Oppo ini pernah menjadi uh, pemakai terbesar di tanah air loh pada tahun 2019 gitu. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya Samsung yang menjadi nomor satu, tetapi waktu di kuartal kedua 2019 ini, nah Oppo itu mengalahkan Samsung dengan berhasil menguasai 26% dari mangsa pasar di Indonesia, seperti itu. Nah, tetapi pastinya Oppo pasti pernah mengalami kegagalan. Nah, dikarenakan strategi pemasaran yang memang cukup dilakukan secara agresif. Dalam hal ini kita dapat melihat contoh di dunia nyata ini ya, kita bisa melihat di toko-toko atau di jalan-jalan. Kata OPPO atau Oppo ini sering kita jumpai. Nah, itu dia yang membuat orang ini menjadi agak risih gitu terhadap Oppo ini. Tapi memang Oppo ini termasuk orang yang bukan orang ya, maksudnya perusahaan yang cukup gila-gilaan dalam pemasaran. Dalam hal marketing dia memang gila-gilaan. Salesnya pun itu banyak sekali di mana-mana begitu. Nah, perusahaan yang diakuisisi oleh Oppo ini adalah Vivo, Xiaomi, dan OnePlus. Karena perusahaan Oppo ini merasa kalau mereka itu memiliki uh, target konsumen yang sama dengan Oppo. Jadi kemungkinan kayak pasarnya ini sama. Jadi kayak kemungkinan uh, perbandingannya untuk mendapatkan mangsa pasar itu 50-50 seperti itu. Nah, tapi Oppo punya strategi untuk menjaga brand dari Oppo ini. Nah, Oppo itu selalu mengeluarkan produk-produk yang tetap menaikkan brand Oppo. Mulai tahun 2013 tetap OPPO, tetap Oppo, dan bentuknya seperti itu tetap. Nah, selain itu, Oppo juga mempunyai anak perusahaan yang bernama Realme. Itu. Nah, brand Oppo ini tidak berubah mulai tahun 2013 sampai sekarang. Begitu. Lalu untuk tipping point. Nah, tipping point, loud of you. Nah, konsumen dari Oppo merupakan semua kalangan dari masyarakat, baik itu dari yang low range, mid range, hingga high range. Nah, Oppo memberikan kualitas dan harga yang cukup terjangkau pada kelasnya. Jadi ada kualitas, tapi dia memberikan harga yang lebih terjangkau dari kelasnya, dari pesaing-pesaing di kelasnya. Terus yang kedua, thickness. Oppo punya jargon yaitu kamera phone. Biasanya kita mendengar kalau misalnya di belakangnya Oppo kamera phone. Nah, seperti itu. Jadi memang jargon tersebut dapat diketahui. Dari jargon tersebut kita bisa tahu kalau Oppo adalah handphone yang mengutamakan kameranya pastinya. Nah, saat ini juga sudah mengeluarkan kamera dan kamera belakang 3 yang besarnya 64 megapiksel, 16 megapiksel wide, dan 16 megapiksel makro. Selain itu, kamera depannya juga bagus. Nah, lalu power of context. Setiap tahun, Oppo selalu mengeluarkan produk terbarunya. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi secara terus-menerus dan terus berkembang yang membuat perlunya perkembangan dan inovasi terhadap Oppo untuk bisa bersaing dengan kompetitornya. Nah, Oppo sendiri sudah membuang sekitar 23.000 unit percobaannya
untuk bisa mendapatkan apa yang dimau atau apa yang diinginkan oleh pelanggannya atau konsumennya, seperti itu. Terus untuk pricing, nah pricing ini Oppo membagi menjadi 3 bagian, yaitu low range, mid range, dan high range. Oke, yang low range itu untuk spesifikasi yang orang hanya butuh HP untuk misalnya untuk kerjaan ringan seperti chatting atau telepon, nah seperti itu. Nah setelah itu juga ada mid range, yaitu untuk pengguna aktif, misalnya dia aktif semua media sosial, juga sedikit seperti streaming YouTube dan lain-lainnya seperti sejenisnya. Nah terus ada mid high, nah ini lebih ke arah gamers atau content creator. Jadi misalnya yang saya pakai ini kebetulan dari Oppo A9 2020, kameranya sudah cukup bagus, cukup jernih. Ini aku nyoba yang bukan yang HD, aku nyoba yang biasa, hasilnya sudah seperti ini. Menurutku sih cukup bagus karena juga pengambilan suaranya itu juga bagus, speakernya juga dari Dolby seperti itu. Setelah itu RAM-nya juga tinggi, untuk games itu cocok banget, untuk video, membuat video atau ngedit juga bisa kayak gitu. Tetapi memang Oppo ini ingin mengurangi yang tentang low range, jadi dia lebih ke arah mid dan high range. Nah bagaimana untuk menangani pasar yang ada di low range? Nah untuk mengatasi pasar yang di low range ini, dia menyerahkan untuk anak perusahaannya. Jadi Realme ini memang dibantu dengan harga yang lebih murah untuk menggantikan posisinya Oppo yang dulunya mengeluarkan produk low range yang sekarang menjadi high range, untuk digantikan dengan Realme. Begitu. Jadi pasarnya bisa mendapatkan semua kalangan dari masyarakat. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.